Dalam hidup sehari-hari, kita sering menggunakan kata narsis atau narsisme yang seringkali dipakai untuk menyebut tentang perilaku diri sendiri atau perilaku orang lain yang menyembunyikan sesuatu yang tidak ideal atau yang tidak sebenarnya. Orang yang narsis atau tindakan yang narsis itu terkait dengan bagaimana kita menyembunyikan sesuatu yang tidak sebenarnya. Ketika kita menggunakan kata narsis atau narsisme dalam dunia politik, maka kita menemukan titik temu bahwa narsisme politik itu terkait dengan bagaimana tindakan seseorang sebagai aktor politik atau institusi politik seperti partai politik menggunakan tindakannya untuk menyembunyikan apa yang tidak ideal. Ia berusaha untuk menutupi apa yang sebenarnya dimiliki dan apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang narsis adalah orang yang hidup dalam kesadaran palsu. Karena apa? Karena ia tidak hidup dalam realitas yang sebenarnya. Ia berusaha tampil oke, ia berusaha tampil luar biasa, padahal kenyataannya ia tidak oke dan tidak luar biasa. Nah, teman-teman, saya ingin menjadikan kata narsis atau narsisme itu untuk melihat bagaimana partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang harus kita katakan mereka ada dalam persoalan internal yang telah disebut oleh beberapa mantan petinggi PDIP sendiri mengidap apa yang dinamakan sindrom narsistik. Bagaimana analisis filsafat menolong kita, membantu kita untuk merekam bagaimana partai politik hidup dalam dinamika ketika mereka masuk dalam kontestasi real untuk memperebutkan jabatan-jabatan tertentu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Bagaimana narsisme politik itu bisa kita lihat sebagai upaya yang tidak menguntungkan sebuah partai politik, misalnya PDIP, ketika mereka hendak merekam aksi-aksi politik untuk mendulang suara dalam rangka memenangkan sebuah kontestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam pilkada. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir menggunakan perspektif pemikiran filsafat, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini. Filsafat saya pakai untuk kita membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita mendiskusikan tentang kata narsis atau narsisme dalam politik, dan saya ingin mengajak kita mencermati bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergelut dengan dinamika internalnya untuk mendulang suara yang suara itu dimiliki oleh rakyat. Apakah kita bisa memperkirakan dan meraba-raba bahwa narsisme politik itu sebetulnya yang sedang diidap atau dipraktekkan oleh PDIP? Izinkan saya mendiskusikan sebuah buku. Sudah lama saya tidak mengajak kita berdiskusi tentang sebuah publikasi. Buku ini diberi judul Political Order in Changing Societies yang ditulis oleh Samuel Huntington yang sangat terkenal
sebagai orang yang menulis The Clash of Civilization, dan buku ini terbit tahun 80-an, dan kalau diterjemahkan berarti tertib politik di dalam masyarakat yang sedang berubah. Nah, apa yang menarik dari buku ini, teman-teman? Yang menarik dari buku ini adalah kita diajak untuk mencoba mencermati bahwa masyarakat yang sedang berubah itu membutuhkan praksis politik yang relevan juga, yang fungsional juga. Sebab tanpa kita mencermati dinamika masyarakat yang berubah, maka aktor politik dan termasuk di dalamnya institusi politik seperti partai politik akan kehilangan suara dan bahkan akan ditinggalkan oleh rakyat sebagai pemilik suara. Tentu kita tidak bisa membayangkan apa jadinya sebuah partai politik tanpa para pendukungnya. Tentu kita sulit membayangkan sebuah partai politik sebagai institusi demokrasi dimanapun berada, termasuk di negeri kita ini, itu tanpa dukungan dari masyarakat sebagai pemilik suara. Tentu partai politik itu menjadi terpisah dari rakyat. Tentu partai politik itu hanya menjadi partai politik yang elitis dan hanya memperjuangkan kepentingan para elitnya. Dan itu sekali lagi hanya menciptakan lubang-lubang yang akan mematikan partai politik itu sendiri untuk ditinggalkan oleh konstituen atau rakyat yang memiliki hak suara mereka. Nah, teman-teman, dari catatan dalam buku ini, saya merasa dan sekaligus saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa ketika kita bicara tentang institusi politik sebagai salah satu instrumen penting dalam demokrasi di negara manapun, termasuk Indonesia, maka dinamika internal partai politik, yaitu sebuah partai politik yang dewasa, yang sehat, yang modern, itu akan menolong partai itu menjalankan fungsi-fungsi yang baik di tengah-tengah masyarakat yang berubah. Salah satu catatan yang disampaikan oleh Samuel Huntington adalah bahwa partai politik itu seringkali tidak menghidupi realitas yang sesungguhnya. Seringkali partai politik itu menipu kita dengan kesadaran-kesadaran palsu yang seolah-olah partai politik berpihak pada rakyat. Tetapi kebanyakan partai politik itu bersembunyi di belakang, di balik kepentingan rakyat, dan pada akhirnya partai politik itu hanya memperjuangkan elit-elitnya tertentu saja. Karena itu partai politik kemudian disebut sebagai partai elitis. Dan partai elitis sekali lagi adalah partai yang jauh dari rakyat sebagai pemilik suara. Partai politik yang elitis itu menjadi partai politik yang berjarak dari rakyat sebagai pemilik suara yang sah. Dan ketika partai politik jauh dari konstituen yaitu rakyat, maka itulah lubang kematian bagi sebuah institusi partai politik. Nah, berbagai macam rekaman terkait dengan dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya ingin mengatakan bahwa problem internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu adalah pergeseran partai ini menjadi partai politik yang sangat elitis. Partai politik ini kehilangan suara. Kita memang masih melihat dalam pemilihan umum yang terakhir bahwa PDIP tetap menjadi partai pemenang pemilu. Mereka mendulang suara yang signifikan. Tetapi ternyata mendulang suara yang signifikan sebagai pemenang pemilihan umum itu tidak berbanding lurus dengan aktor-aktor politik mereka berhasil dan sukses untuk dimajukan dalam perhelatan dan kontestasi pemilihan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional termasuk di tingkat daerah. Banyak sekali referensi yang bisa kita temukan bahwa PDIP kehilangan kesempatan yang membuat mereka harus menelan pil pahit. Mereka tidak bisa memajukan elit-elitnya atau tokoh-tokoh politiknya dalam pemilihan
pemimpin nasional atau sebagai pemimpin daerah. Itulah yang saya ingin cermati dalam pilkada utama yang ada di Republik ini. Misalnya pemilihan kepala daerah Jakarta. Misalnya juga pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Saya melihat ada problem internal yang sangat signifikan dan mendasar. Bahwa calon-calon yang dimajukan oleh partai ini sekali lagi adalah calon-calon yang boleh kita katakan mereka kader terbaik. Tetapi apakah mereka adalah orang yang tumbuh dan menjadi aktor yang populis dan populer? Belum tentu. Nah, itulah kenyataan yang kita harus lihat secara serius. Misalnya dalam pilkada Jawa Tengah, sosok yang bernama Andika Perkasa sangat terasa sekali. Ia mewakili kelompok elit dalam partai ini. Ia seringkali menampilkan diri sebagai seorang pemimpin yang karena berangkat dari posisi keluarga dan kelompok yang elit dengan seperangkat kekuatan diri dan kapitalisasi dari kemampuannya dengan sederet prestasi, kemudian penampilan dirinya yang sungguh luar biasa ketika ia hadir dalam kampanye-kampanye yang sudah diadakan secara sadar oleh PDIP. Nah, itulah makanya mengapa banyak orang yang kemudian memberi respon yang bernada negatif bahwa Jawa Tengah tidak membutuhkan Rambo. Jawa Tengah tidak membutuhkan orang yang hanya mengusahakan diri untuk memegang alat-alat angkat besi dan seterusnya. Dan itu sekaligus sinyal untuk mengingatkan kepada elit PDIP, khususnya Andika Perkasa. Jangan-jangan itu juga sinyal bahwa Andika Perkasa sebetulnya mewakili elit tertentu yang sekali lagi berjarak dengan massa rakyat kebanyakan. Nah, inilah teman-teman yang saya sebut dengan narsisme politik. Narsisme politik sekali lagi adalah sebuah citra diri, gambaran diri yang belum tentu itu adalah realitas yang sebenarnya. Ketika kita bicara tentang narsisme politik, maka kita perlu mencermati bahwa ada banyak kemungkinan ketika orang menampilkan citra tertentu, maka itu adalah sebuah efek dan reaksi yang memperlihatkan bahwa orang sedang menutupi apa yang tidak mereka punyai. Dan dalam konteks ini, saya kira referensi tentang sosok yang bernama Jokowi. Sekali lagi, sosok yang bernama Jokowi. Dan dalam beberapa konten saya katakan Jokowi tetap variabel penting dalam pilkada Jawa Tengah. Mengapa? Karena rasanya Jokowi sekalipun telah 2 periode memimpin menjadi presiden Indonesia, ia tetap orang yang dekat dengan massa rakyat yang kebanyakan kecil, lemah, dan menderita. Citra Jokowi sebagai orang yang populis dan populer, itulah kekuatan pencitraan Jokowi. Dan itu sekali lagi tidak ditemukan dalam diri Andika Perkasa. Itu sekaligus tesis yang ingin saya ajukan. Jangan-jangan narsisme politik sedang diidap oleh seorang Andika Perkasa ketika ia tidak bisa menampilkan diri yang berjarak dari massa rakyat yang membutuhkan figur yang mewakili mereka. Ketika tampilan menjadi dalam tanda kutip Rambo yang datang ke sana kemari dengan gagah dan menunjukkan ini loh saya yang punya sederet prestasi di bidang militer. Apakah itu yang rakyat butuhkan? Belum tentu. Kesadaran palsu ini yang perlu kita antisipasi agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak terjebak dalam narsisme politik yang justru membuka celah bagi kematian partai-partai politik.